Gelas wine jatuh dari tangan Alina, berderak pecah di lantai marmer ballroom. Aroma alkohol manis bercampur parfum mahal langsung menusuk hidung. Semua kepala menoleh saat suara mikrofon Kinanti menggema, dingin tanpa getar. "Jadi, selama ini kamu ngenalin aku sebagai teman kampus, Raka?" Raka berdiri kaku di samping panggung. Kerah kemejanya sudah basah oleh keringat, padahal AC dingin banget. Di belakangnya, Alina menahan napas, bibirnya pucat. Kinanti melangkah satu kali, hak sepatunya mengetuk pelan. Di layar besar muncul foto chat, tanggal dan jamnya jelas, pukul 3 dini hari. Ada rekaman suara Raka yang serak, ketawa kecil, bilang nama Alina dengan cara yang bikin geli. Raka membuka mulut, tapi suaranya seret. Kinanti mengangkat map hitam, dibuka perlahan. Isi dokumen tebal itu membuat beberapa orang di meja depan langsung saling pandang. Suara sendok jatuh terdengar nyaring dari sudut ruangan. Dan malam ini, sebelum kalian semua tepuk tangan buat manajer baru yang sok bersih itu, kalian harus tahu satu hal. Kinanti menatap Raka. Tatapannya tajam seperti kaca pecah. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Untuk yang subscribe, semoga semua hutangnya dilunaskan. Amin. Pukul 4 pagi selalu terasa lebih sunyi dari waktu lain. Aku berdiri di dapur kecil kami dengan mata yang masih berat, menyalakan kompor sambil menarik napas panjang. Aroma bawang merah dan puputih yang kutumis perlahan mulai memenuhi ruangan sempit itu. Asap tipis naik ke langit-langit yang sedikit menguning. Suara minyak yang mulai panas terdengar mendesis pelan, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Tanganku bergerak otomatis, melipat kulit risol satu persatu, mengisi dengan ragut ayam yang masih hangat. Teksturnya lembut di ujung jari, sedikit lengket. Percikan minyak kadang mengenai punggung tanganku, meninggalkan rasa perih yang sudah terlalu sering kurasakan. Aku sudah terbiasa dengan panas. Yang belum pernah benar-benar terbiasa adalah dingin yang perlahan tumbuh di rumah ini. Dari kamar, suara langkah kaki terdengar. Raka keluar dengan kemeja putih yang sudah kusetrika rapi semalam. Parfum mahal yang baru ia beli menyebar cepat, menutupi aroma gorengan. Wanginya tajam, maskulin, terasa asing di antara bau dapur yang sederhana. Aku menoleh dan tersenyum, seperti biasa. Ia duduk tanpa banyak bicara. Atapannya lebih sering tertuju pada layar ponsel daripada ke arahku. Cahaya biru dari layar itu memantul di wajahnya yang serius. Beberapa bulan terakhir, aku merasa seperti berdiri sedikit lebih jauh darinya. Tidak secara fisik, tapi secara rasa. Sejak promosi itu. Sejak namanya dipanggil dengan tepuk tangan di kantor. Sejak kartu namanya berubah. Aku masih bangun pukul 4, masih menggoreng risol, masih menghitung uang receh dari pesanan warung. Tapi ia mulai berbicara tentang relasi, citra, dan lingkungan baru. Suatu pagi, ketika aku menyebut ingin menitipkan risol lagi ke kantor seperti biasanya, ia hanya menatapku sekilas. Tatapan itu tidak lagi hangat. Ia bilang aku harus mengerti posisi. Harus menjaga image-nya. Jangan sampai terlihat rendah. Kata rendah itu terdengar pelan, tapi seperti dijatuhkan tepat di tengah dadaku. Aku terdiam beberapa detik. Tanganku masih memegang spatula. Panasnya terasa sampai ke kulit. Aku ingin menjelaskan bahwa dari dulu aku memang begini. Bahwa ia tidak pernah malu saat dulu masih kesulitan. Tapi kalimat itu tidak pernah benar-benar keluar. Ia berdiri lebih dulu, kursinya bergeser kasar di lantai. Suara gesekan itu terdengar nyaring di telingaku. Pintu tertutup sedikit lebih keras dari biasanya. Rumah kembali hening. Hanya ada suara jam dinding dan sisa bau parfumnya yang tertinggal di udara. Aku berdiri di depan kompor yang apinya masih menyala kecil. Uap panas menyentuh wajahku, membuat mataku sedikit berair. Aku tidak tahu apakah itu karena asap atau karena sesuatu yang lain.
5 tahun lalu, laki-laki itu pernah duduk di lantai dapur ini bersamaku. Mengipas asap supaya aku tidak kepanasan. Mengatakan bahwa ia bangga punya istri yang pekerja keras. Sekarang, ia bicara tentang malu. Beberapa hari kemudian, undangan reuni kampus datang. Amplop putih tebal dengan tulisan emas di sudutnya terasa halus di ujung jariku. Aku tersenyum membayangkan bertemu teman-teman lama, mengenang masa kuliah yang penuh mimpi. Malam sebelum acara, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar. Aku mengenakan gamis biru tua yang jarang kupakai. Menyemprotkan sedikit parfum melati yang wanginya lembut dan bersih. Raka keluar dari kamar mandi dengan jas abu-abu gelap yang pas di tubuhnya. Rambutnya rapi, sepatu hitamnya mengilap. Ia menatapku beberapa detik. Tatapan itu membuatku sadar pada kesederhanaanku sendiri. Ia bilang, "Nanti di sana jangan banyak bicara. Jika ada yang bertanya, cukup bilang aku teman kampus." Teman. Kata itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Seolah-olah status 5 tahun pernikahan bisa dihapus begitu saja. Hanya demi menjaga citra. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajah yang sama yang setiap pagi bangun lebih dulu darinya. Wajah yang sama yang menemaninya saat ia belum jadi siapa-siapa. Tapi malam itu, aku merasa seperti seseorang yang harus disamarkan. Di dalam mobil menuju hotel, lampu-lampu jalan melintas cepat di kaca jendela. Aku menatap pantulanku sendiri yang samar di sana. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya dalam hati. Apakah aku benar-benar pasangan? Atau hanya bagian yang harus disembunyikan? Dan pertanyaan itu, tanpa kusadari, menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa malu. Ballroom hotel itu terlalu terang untuk hatiku yang sedang redup. Begitu pintu otomatis terbuka, udara dingin langsung menyentuh wajahku. Aroma parfum mahal dan wine bercampur di udara. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya ke gaun-gaun berkilau dan jas mahal yang berlalu lalang. Aku berjalan sedikit di belakang Raka. Hak sepatuku berbunyi pelan di lantai marmer yang mengilap. Tanganku menggenggam tas kecil lebih erat dari biasanya. Rasanya seperti masuk ke dunia yang tidak benar-benar menginginkanku. Raka langsung disambut tawa dan tepukan bahu. Suaranya terdengar ringan, penuh percaya diri. Ia terlihat berbeda di sini. Lebih tegak, lebih hidup. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum sopan. Lalu kalimat itu keluar. Ia memperkenalkanku sebagai teman kampus. Teman. Kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, tanpa ragu, tanpa jeda. Aku merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dadaku. Tapi wajahku tetap tersenyum. Aku mengangguk kecil saat beberapa orang menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada Raka. Mereka bertanya tentang pekerjaanku. Raka menjawab lebih dulu. Bantu-bantu usaha kecil, katanya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Di meja sebelah, gelas-gelas wine berdenting pelan saat diangkat. Bau alkohol manis terasa pahit di hidungku. Sepanjang malam, aku seperti bayangan. Aku melihat Raka tertawa lepas, bercerita tentang proyek dan target. Beberapa perempuan terlihat kagum saat mendengarnya. Ada kebanggaan yang mengembang di dadanya. Tidak ada satupun kalimat yang menyebutku sebagai istrinya. Aku berdiri di dekat meja makanan, mengambil sedikit salad yang bahkan tidak ingin kumakan. Perutku terasa mual. Musik lembut mengalun, tapi di telingaku terdengar jauh. Di kejauhan, aku melihatnya berbicara dengan seorang perempuan bergaun merah. Rambutnya panjang, tawanya ringan. Ia menyentuh lengan Raka sebentar, dan Raka tidak menjauh. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Bahwa ini hanya perasaanku saja. Tapi rasa itu tetap mengganjal. Di mobil saat pulang, suasana hening.
Lampu jalan memantul di kaca jendela. Aku menatap keluar, melihat bayanganku sendiri yang samar. Wajah yang tadi tersenyum di depan orang-orang, kini terlihat kosong. Aku bertanya pelan, kenapa ia tidak bilang aku istrinya? Ia bilang aku terlalu membesar-besarkan, bahwa aku harus mengerti posisinya sekarang, bahwa lingkungan sudah berbeda. Lingkungan berbeda. Seolah aku tidak pernah menjadi bagian dari perjuangannya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Tidak ada pelukan, tidak ada usaha menenangkan. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang redup. Bau gorengan pagi tadi masih samar tercium, bercampur dengan sisa parfumnya. Aku duduk di kursi kayu, melepas sepatu perlahan. Kaki terasa pegal. Tapi bukan itu yang membuatku lelah. Yang membuatku lelah adalah merasa tidak diakui. Aku membereskan dapur untuk mengalihkan pikiran. Mencuci piring yang sudah bersih. Mengelap meja yang tidak kotor. Lalu aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Biasanya ia tidak pernah meninggalkannya. Layar tiba-tiba menyala. Satu notifikasi masuk. Nama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Alina. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak langsung menyentuhnya. Hanya berdiri menatap layar yang kembali gelap. Tanganku terasa dingin. Beberapa detik kemudian, layar menyala lagi. Pesan kedua. Jangan lupa besok, kamar yang sama ya. Aku kangen yang kemarin. Udara di dapur terasa hilang. Aku merasakan lututku lemas. Tanganku bergetar saat akhirnya meraih ponsel itu. Permukaannya hangat, seperti baru saja digunakan. Aku tahu membuka ponselnya adalah pelanggaran. Tapi kalimat itu jauh lebih menghancurkan. Percakapan terbuka. Foto-foto di kamar hotel. Tirai krem. Lampu temaram. Waktu pengiriman tercatat jelas. Pukul 2.47 dini hari. Ada rekaman suara. Aku menekan tombol itu tanpa sadar. Suara Raka terdengar pelan. Tertawa kecil. Memanggil nama perempuan itu dengan nada yang tidak pernah lagi ia gunakan untukku. Dadaku seperti ditinju dari dalam. Nafas terasa berat. Bau sabun cuci piring tiba-tiba menyengat dan membuatku mual. Tanganku hampir menjatuhkan ponsel itu. 5 tahun pernikahan. Semua pagi yang kuhabiskan di dapur. Semua pengorbanan yang kuberi tanpa hitung. Ternyata bukan hanya status yang ia sembunyikan malam ini. Ada hidup lain yang tidak pernah ia izinkan untuk kulihat. Langkah kaki terdengar dari kamar. Aku berdiri membeku. Ponselnya masih di tanganku. Dan ketika ia muncul di ambang pintu dan melihat apa yang kupegang, aku tahu, malam ini bukan lagi tentang malu. Malam ini tentang pengkhianatan yang tidak bisa lagi disangkal. Raka berhenti di ambang pintu. Wajahnya yang tadi biasa saja langsung mengeras saat melihat ponselnya ada di tanganku. Untuk sepersekian detik, aku berharap dia akan terlihat bersalah. Setidaknya kaget atau takut. Tapi yang muncul justru kesal. Kamu ngapain buka HP aku? Tanganku masih gemetar. Layar itu masih menyala. Foto kamar hotel itu masih terlihat jelas. Tirai krem, lampu kuning temaram, dan pantulan 2 bayangan di cermin. Suaraku serak, tenggorokanku kering sekali. Ini siapa, Mas? Raka berjalan cepat mendekat, meraih ponsel itu dari tanganku. Sentuhan tangannya mengenai kulitku sekilas. Dingin. Bukan dingin karena suhu, tapi dingin karena tidak ada lagi rasa yang sama. Kamu tuh gak punya kerjaan ya selain curiga, katanya tajam. Dadaku terasa seperti ditekan dari dalam. Nafasku pendek-pendek. Aku mencoba berdiri tegak walau lututku masih lemas. Ada kamar hotel, Mas, ucapku pelan. Ada rekaman suara. Belum selesai, dia sudah memotong. Klien? Itu klien? Kamu tahu gak sih kerjaan aku sekarang kayak apa? Meeting bisa sampai malam, kadang harus di hotel. Klien?
Aku menatap wajahnya. 5 tahun aku hidup bersama laki-laki ini. Aku tahu cara dia berbohong. Aku tahu bagaimana alisnya sedikit bergerak ketika ia mengarang sesuatu. "Klien panggil Mas pakai suara kayak gitu?" tanyaku pelan. Hening 1 detik. Lalu suaranya meninggi. "Kamu ini makin lama makin gak waras. Cuma karena baca chat setengah-setengah langsung nuduh macam-macam. Kamu tuh istri, harusnya dukung, bukan malah bikin ribut." Setiap katanya seperti dilemparkan ke wajahku. Keras, panas. Aku merasakan air mata menggenang, tapi aku paksa tidak jatuh. Aku tidak mau terlihat lebih kecil dari yang sudah aku rasakan malam ini. "Aku cuma pengen jujur, Mas," kataku pelan. "Kalau memang ada yang salah, kita bisa." "Kita bisa apa?" Dia memotong lagi. "Kamu bisa apa? Kamu pikir kamu ngerti dunia aku sekarang? Lingkungan aku beda, tanggung jawab aku beda. Jangan samain sama dapur kamu yang isinya minyak sama tepung." Dapur kamu. Kalimat itu menampar lebih keras dari yang lain. Aku langsung teringat pagi-pagi yang kuhabiskan dengan tangan belepotan adonan. Luka kecil yang sering muncul di punggung tangan karena minyak. Bau bawang yang kadang tidak hilang walau sudah mandi 2 kali. Semua itu untuk siapa? Untuk laki-laki yang sekarang bilang dunia dia tidak bisa disamakan dengan dapurku. Dada ini sesak sekali, sampai rasanya sulit bernafas. Tanganku refleks memegang tepi meja. Permukaannya dingin, sedikit lembab, karena tadi aku lap. "Aku jualan buat bantu Mas." Suaraku hampir tidak terdengar. "Waktu Mas belum jadi siapa-siapa." Raka tertawa pendek, bukan tawa senang, lebih seperti ejekan. "Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Aku capek, Nan. Kamu tuh gak berkembang. Cara pikir kamu masih di situ-situ aja." Aku tidak tahu sejak kapan namaku terdengar begitu asing di telingaku sendiri saat keluar dari mulutnya. Ruangan terasa semakin sempit. Bau sabun cuci piring bercampur dengan sisa parfum mahalnya, menciptakan aroma yang aneh, menusuk hidungku. "Aku cuma tanya siapa Alina," kataku lagi, mencoba tetap tenang, walau suaraku pecah. "Staf baru," jawabnya cepat. "Dan kalaupun aku deket sama dia, itu bukan urusan kamu. Sejauh kamu masih bikin aku malu kayak tadi di reuni." Kalimat itu membuat jantungku berhenti sejenak. "Bikin malu," ulangku lirih. "Iya, kamu terlalu nempel, terlalu kelihatan. Kamu tahu nggak sih rasanya lagi bangun karir, tapi pasangan nggak bisa ngimbangin?" Aku merasa seperti dijatuhkan dari tempat tinggi. Semua yang kulakukan ternyata tidak pernah dianggap cukup. Bahkan keberadaanku saja dianggap beban. Air mata akhirnya jatuh juga. Hangat, mengalir pelan di pipiku. Aku tidak menyekanya. "Aku ini istri kamu, Mas." Suara itu terdengar begitu kecil. Dia menggeleng pelan. Wajahnya kesal. "Kalau kamu terus-terusan drama kayak gini, aku bisa aja ninggalin kamu. Banyak yang lebih ngerti aku di luar sana." Ancaman itu menggantung di udara. Aku merasakan sesuatu retak di dalam diriku. Bukan hanya hati, lebih dalam dari itu. Seperti ada bagian yang selama ini memeluknya dengan setia, tiba-tiba melepaskan pegangan. Aku tidak lagi mendengar apa yang ia katakan setelah itu. Suaranya hanya jadi dengung jauh. Aku melihat bibirnya bergerak, tangannya melambai kesal. Lalu ia mengambil jaket dan kunci mobil. Pintu dibanting keras. Suara itu memantul di dinding tipis rumah kontrakan kami. Aku berdiri sendirian di dapur. Jam menunjukkan pukul 11.38 malam. Aku perlahan duduk di lantai, bersandar ke lemari bawah wastafel. Keramiknya dingin menempel di pahaku. Bau lembab dari sudut ruangan tercium samar. Tangisku tidak meledak, tidak ada teriakan. Hanya air mata yang terus mengalir tanpa suara. Aku teringat wajahnya di reuni. Cara ia tersenyum bangga ketika dipuji. Cara ia memperkenalkanku sebagai teman. Cara tangannya tidak lagi menggenggamku seperti dulu. Aku juga teringat pesan itu. Jangan lupa besok, kamar yang sama ya. Besok. Artinya bukan cuma sekali. Aku merasakan perutku mual. Ada rasa pahit naik ke tenggorokan.
Aku menutup mulut, menahan agar tidak benar-benar muntah. 5 tahun. 5 tahun aku menahan hidup sederhana karena dia bilang kita harus berjuang bersama. 5 tahun aku menolak tawaran untuk memperluas usaha karena dia bilang fokus dulu bantu karirnya. Dan sekarang, ketika ia sudah di atas, aku dianggap noda. Perlahan, aku bangkit. Kakiku masih sedikit gemetar, tapi aku berdiri. Aku mengambil lap kering, membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih. Tanganku bergerak otomatis. Seperti biasa setiap kali pikiranku penuh. Tapi kali ini berbeda. Di antara rasa sakit yang menyesakan itu, ada sesuatu yang lain. Bukan lagi sekadar sedih. Ada dingin yang perlahan tumbuh. Aku berjalan ke kamar. Lemari kayu tua berdiri di sudut. Pintunya sedikit berdecit saat kubuka. Di bagian paling atas, ada kotak kecil berwarna hitam. Sudah lama tidak kusentuh. Tanganku berhenti beberapa detik sebelum akhirnya mengambilnya. Debu tipis menempel di permukaannya. Saat kubuka, aroma kayu tua dan kertas lama tercium. Di dalamnya ada beberapa dokumen. Kartu nama, foto lama, dan satu nama keluarga yang selama ini sengaja kusembunyikan dari semua orang, termasuk Raka. Aku duduk di tepi kasur, memegang kartu itu di antara jemariku. Selama ini aku memilih hidup sederhana, memilih tidak membawa masa laluku ke dalam pernikahan ini. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena nama belakangku. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri, apa aku terlalu baik? Aku menatap ke arah pintu yang masih tertutup. Rumah ini terasa berbeda, tidak lagi hangat, tidak lagi aman. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa takut kehilangan Raka. Yang aku rasakan justru sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku merasa siap kehilangan dia. Malam itu aku tidak tidur. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terdengar seperti pukulan kecil di pelipis. Udara kamar terasa pengap meski jendela sedikit terbuka. Bau tanah basah dari luar masuk samar-samar, bercampur dengan sisa parfum Raka yang masih tertinggal di bantalnya. Aku duduk bersandar di kepala ranjang. Kotak hitam itu masih terbuka di pangkuanku. Kartu nama dengan embos emas itu terasa tebal dan kokoh di ujung jariku. Nama keluarga yang selama ini tidak pernah kusebut. Nama yang dulu ingin sekali kuhindari karena terlalu berat untuk dipikul. Aku memilih Raka 5 tahun lalu bukan karena dia kaya. Justru karena dia biasa saja. Kami bertemu di perpustakaan kampus. Sama-sama makan di kantin murah. Sama-sama pernah menahan lapar akhir bulan. Saat itu, rasanya sederhana dan tulus. Aku sengaja tidak pernah menceritakan siapa ayahku sebenarnya. Aku bilang keluargaku tinggal di luar kota dan punya usaha kecil. Itu tidak sepenuhnya bohong. Hanya saja, usahanya jauh lebih besar dari yang kubiarkan Raka tahu. Aku ingin diuji tanpa embel-embel. Ternyata yang teruji justru kesetiaannya. Pukul 2 dini hari, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mendengar langkah kaki sedikit goyah. Bau alkohol samar tercium, bahkan sebelum pintu kamar dibuka. Raka masuk tanpa menyalakan lampu. Ia mengira aku sudah tidur. Aku memejamkan mata, pura-pura terlelap. Dari celah kelopak, kulihat siluetnya mengganti baju dengan cepat. Ia tidak mandi. Ia langsung rebah di sisi ranjang yang biasanya hangat oleh tubuhnya. Kini terasa asing. Kasur sedikit bergoyang saat berat badannya jatuh. Bau parfum bercampur alkohol menusuk hidungku. Perutku kembali terasa mual. Ia tertidur cepat. Aku justru makin terjaga. Suara napasnya berat dan tidak teratur. Tangan yang dulu sering meraih pinggangku kini tergeletak jauh. Ada jarak yang tidak hanya selebar kasur.
Air mataku mengalir lagi tanpa suara. Tapi kali ini rasanya berbeda. Tidak lagi meledak-ledak. Lebih sunyi, lebih dingin. Pagi datang terlalu cepat. Pukul 4 alarmku berbunyi seperti biasa. Aku bangun otomatis. Tubuhku terasa berat, mataku sembab, tapi dapur tetap menunggu. Aku berdiri di depan kompor seperti hari-hari sebelumnya. Aroma bawang kembali memenuhi ruangan. Minyak kembali mendesis. Tanganku kembali bergerak melipat risol satu persatu. Hanya saja, ada sesuatu yang berubah. Biasanya setiap lipatan terasa seperti doa kecil untuk rumah tangga kami. Hari ini, setiap lipatan terasa seperti garis tegas yang memisahkan aku dari Raka. Sekitar pukul 6, Raka keluar kamar dengan wajah kusut. Ia tampak sedikit pusing. Rambutnya tidak serapi biasanya. Ia duduk tanpa bicara. Aku meletakkan segelas air hangat di depannya. Tanganku tidak gemetar lagi. Ia meminum setengahnya lalu menatapku sekilas. Kemarin jangan dibahas lagi. Kalimat itu datar, seolah semua yang kulihat hanyalah mimpi. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap wajan, memastikan risol terakhir matang sempurna. Warna keemasan itu tampak cantik di bawah cahaya pagi. Aku cuma pengen tahu kebenarannya, kataku pelan akhirnya. Raka mendesah, terlihat jengkel. Kebenaran apa lagi? Kamu terlalu mikir. Fokus aja sama jualan kamu. Urusan kantor biar aku yang urus. Fokus aja sama jualan kamu. Aku merasakan dada ini kembali sesak. Tapi kali ini tidak sampai membuatku terisak. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau begitu aku akan fokus. Ia menghabiskan sarapannya tanpa banyak kata. Sebelum pergi, ia mengambil jasnya dan menyemprotkan parfum lagi. Aroma maskulin itu kembali memenuhi ruang tamu. Saat ia melewatiku, tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan. Pintu tertutup. Rumah kembali hening. Aku duduk di kursi dapur, menatap deretan kotak risol yang sudah siap kirim. Uap tipis masih keluar dari celahnya. Bau gurihnya hangat, menenangkan. Tiba-tiba aku sadar, usaha kecil yang selalu ia remehkan ini justru satu-satunya hal yang tidak pernah mengkhianatiku. Tanganku meraih ponsel. Bukan untuk membuka chat Raka, tapi untuk membuka folder lama yang jarang kusentuh. Nama perusahaan cateringku muncul di layar. Bukan atas namaku langsung, tapi atas nama badan usaha yang selama ini kujalankan diam-diam. Selama ini aku memang hanya bermain di lingkup kecil. Titip warung, pesanan kantor kecil, acara arisan. Padahal aku tahu, koneksi dan kemampuan untuk lebih besar itu ada. Hanya saja aku memilih menahan diri. Karena Raka pernah bilang, ia tidak mau istrinya terlalu menonjol. Aku tersenyum tipis. Betapa bodohnya aku dulu. Sekitar pukul 10 pagi, aku mengantar pesanan ke salah satu klien. Gedungnya tidak terlalu tinggi, tapi cukup modern. Aroma kopi dari lobi menyambutku. Pendingin ruangan membuat kulitku sedikit merinding. Resepsionis tersenyum ramah saat melihatku. Seperti biasa ya Mbak Kinanti, divisi operasional. Operasional. Dadaku bergetar halus mendengar kata itu. Itu divisi tempat Raka bekerja. Aku mengangguk dan menyerahkan kotak-kotak pesanan. Tanganku stabil, wajahku tenang. Saat menunggu tanda terima, aku melihat ke arah lift. Pintu terbuka, beberapa karyawan keluar sambil tertawa. Di antara mereka, aku melihat Raka. Dan di sampingnya, perempuan yang sama seperti di foto. Rambut panjang, wajahnya dirias tipis. Blusnya rapi, rok pensilnya pas di tubuh. Ia tertawa kecil pada sesuatu yang dikatakan Raka. Raka tidak melihatku. Mereka berjalan berdampingan, terlalu dekat untuk sekedar atasan dan bawahan. Bahu mereka hampir bersentuhan. Dunia seperti melambat. Aku berdiri diam, kotak pesanan terakhir masih di tanganku. Bau kopi dan parfum bercampur di udara.
Jantungku berdetak keras, sampai terasa di telinga. Alina menoleh sekilas ke arah lobi. Mata kami bertemu. Tatapannya hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku tahu. Ia tahu siapa aku, dan ia tidak merasa bersalah. Tatapan itu singkat tapi tajam. Aku melihat sudut bibirnya terangkat sedikit. Bukan senyum ramah, lebih seperti senyum yang menyimpan rahasia. Lalu ia kembali menoleh ke Raka, mengatakan sesuatu pelan yang membuat suamiku itu tertawa kecil. Tawa itu, tawa yang dulu hanya keluar saat kami makan mie instan tengah malam sambil menonton film di laptop tua. Tawa yang dulu terasa hangat, sekarang terdengar asing, jauh, seolah bukan milikku lagi. Tanganku terasa dingin memegang kardus terakhir. Permukaan kartonnya kasar di telapak tangan, sedikit lembab oleh uap risol yang masih hangat. Aku sadar aku terlalu lama berdiri di sana. Ketika resepsionis memanggil namaku pelan, aku tersentak, menandatangani tanda terima dengan tulisan yang sedikit bergetar, lalu berbalik pergi sebelum Raka menyadari keberadaanku. Di luar gedung, udara siang terasa panas dan berat. Bau aspal yang dipanggang matahari naik ke hidung. Aku menarik napas panjang, tapi rasanya tetap sesak. Di dalam mobil, aku akhirnya membiarkan kepalaku jatuh ke sandaran kursi. Langit-langit mobil terlihat kosong. Suara klakson samar terdengar dari kejauhan. Aku tidak menangis. Anehnya, aku tidak bisa. Yang ada hanya rasa hampa. Seperti semua cairan di dalam tubuhku sudah habis terkuras semalam. Mereka terlihat nyaman. Bukan seperti atasan dan bawahan yang menjaga jarak. Bukan seperti hubungan yang baru mulai. Terlalu alami, terlalu ringan. Berapa lama ini terjadi? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Aku teringat kembali pesan itu. Kamar yang sama. Artinya sudah lebih dari sekali. Artinya ada kebiasaan. Berarti saat aku bangun pukul 4 pagi dan sibuk di dapur, mungkin ada malam-malam di mana dia tidak benar-benar lembur. Mungkin ada alasan lain di balik wangi parfum yang berbeda setiap pulang. Perutku terasa melilit. Rasa asam naik ke tenggorokan. Aku menutup mata dan mencoba mengatur nafas. Aku tidak boleh hancur di sini. Aku masih harus pulang. Masih harus menggoreng batch berikutnya untuk pesanan sore. Hidupku tidak berhenti hanya karena hatiku retak. Sore itu, dapur kembali menjadi tempatku berdiri. Aroma cabai rawit yang ditumis bersama bawang putih menguar kuat, sedikit menyengat mata. Minyak kembali mendesis saat adonan masuk. Panasnya terasa sampai ke pipi. Tanganku bergerak otomatis. Tapi pikiranku terus kembali ke lobi padi. Cara Raka berdiri dekat dengannya. Cara Alina menatapku. Ia tahu aku istri Raka. Aku yakin. Tatapannya bukan tatapan orang yang tidak sengaja berada di tengah konflik. Tatapan itu seperti pengakuan diam-diam. Aku menelan ludah. Apakah mereka sering membicarakanku? Apakah Raka pernah mengeluh tentangku padanya? Mungkin ia bilang aku kampungan, tidak selevel. Hanya tukang gorengan. Dada ini kembali terasa perih. Saat satu risol pecah di minyak panas karena lipatannya kurang rapat. Percikan minyak mengenai pergelangan tanganku. Aku tersentak pelan. Kulitku langsung memerah. Perihnya nyata. Aku menatap luka kecil itu. Setidaknya ini rasa sakit yang jelas asalnya. Tidak seperti yang di dalam dada. Menjelang malam, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat segar. Terlalu segar untuk seseorang yang katanya banyak tekanan kerja. Ia duduk di ruang tamu, membuka sepatu, lalu memeriksa ponselnya. Aku memperhatikannya dari dapur. Ada getaran kecil di meja, notifikasi masuk. Raka cepat-cepat membalikan ponselnya, layar menghadap bawah. Gerakan kecil itu seperti konfirmasi. Aku merasakan nafasku sedikit berat. Ia masuk ke kamar mandi. Air shower terdengar deras. Bau sabun maskulin menguar setelah ia keluar. Ia makan malam tanpa banyak bicara. Aku juga tidak. Di sela keheningan itu, aku sadar satu hal yang membuatku makin perih. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan jarak. Seolah ia yakin aku tidak akan berani berbuat apa-apa. Malam itu, setelah ia tertidur, aku kembali membuka kotak hitam di lemari. Kali ini bukan hanya memegang kartu nama. Aku mengambil ponselku dan mengetik satu nama yang selama ini kusimpan paling dalam. Ayah. Namanya tersimpan tanpa embel-embel jabatan. Hanya satu kata sederhana. Aku jarang menghubunginya. Hubungan kami tidak buruk, hanya rumit.
Aku hampir menekan tombol panggil, tanganku berhenti beberapa detik. Kalau aku menelponnya, hidupku akan berubah. Bukan hanya soal Raka. Aku akan membuka kembali pintu yang dulu kututup rapat-rapat. Aku menarik napas panjang. Bau kayu dari lemari dan sisa parfum Raka bercampur di udara kamar. Aku menekan tombol itu. Nada sambung terdengar pelan di telinga. 1 kali. 2 kali. Jantungku berdetak keras. Di dering ketiga, suara berat yang sangat kukenal menjawab. Nan? Hanya 1 kata itu. Dan tiba-tiba, semua yang kutahan sejak semalam terasa ingin runtuh lagi. Aku menutup mata, menggigit bibir agar suaraku tidak terdengar terlalu rapuh. Ayah, kita perlu bicara. Hening beberapa detik di seberang. Lalu suaranya berubah, lebih serius. Kamu kenapa? Aku menatap langit-langit kamar yang redup. Suara napas Raka terdengar stabil di sampingku, seolah dunia kami baik-baik saja. Aku capek ya. Hanya itu yang mampu kukatakan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dan memilih hidup sederhana, aku tidak lagi merasa bersalah karena ingin berdiri dengan namaku sendiri. Ayah tidak langsung menjawab. Aku bisa mendengar suara napasnya di seberang sana, berat dan tertahan, seperti sedang menimbang sesuatu yang penting. Lalu suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Kamu di mana sekarang? Di rumah. Hari ini bisa ke kantor ayah. Tanganku mencengkram spray. Kantor ayah. Sudah hampir 3 tahun aku tidak menginjakan kaki ke sana. Gedung tinggi dengan lobi marmer luas. Bau pendingin ruangan yang terlalu bersih. Dan orang-orang berseragam rapi yang selalu menyapaku dengan hormat. Dulu aku membencinya. Terlalu formal. Terlalu penuh tatapan menilai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, bayangan gedung itu terasa seperti tempat aman. Iya, jawabku pelan. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama dalam gelap. Suara napas Raka masih teratur di sampingku. Ia tidur lelap. Entah karena lelah, atau karena hatinya memang ringan. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya terlihat damai dalam tidur. Tidak ada jejak amarah tadi pagi. Tidak ada tanda bahwa ia baru saja menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Tanganku hampir terulur untuk menyentuhnya. Seperti kebiasaan lama, setiap kali aku ingin memastikan ia nyata. Tapi aku memahan diri. Aku menarik selimutku sendiri dan memalingkan badan. Pagi itu, dapur tetap hidup seperti biasa. Aroma bawang dan lada kembali memenuhi udara. Minyak mendesis. Uap panas membelai wajahku. Hanya saja kali ini, setiap gerakan terasa lebih tegas. Aku tidak lagi bekerja untuk menyenangkan Raka. Aku bekerja untuk diriku sendiri. Sekitar pukul 9 pagi, setelah semua pesanan dikirim, aku berganti pakaian. Bukan gamis sederhana yang biasa kupakai untuk antar pesanan. Aku memilih blus putih bersih dan rok hitam yang jarang kusentuh. Kainnya lebih tebal, jatuhnya rapi di tubuh. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku masih terlihat lelah, mata sedikit sembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda di tatapanku. Tidak lagi hanya perempuan yang meminta dimengerti, melainkan perempuan yang mulai mengerti dirinya sendiri. Gedung kantor ayah menjulang di depan mobilku. Kaca-kacanya memantulkan langit siang yang cerah. Saat pintu otomatis terbuka, udara dingin langsung menyentuh kulitku. Bau ruangan itu khas, campuran kopi premium dan pembersih lantai yang wangi lembut. Resepsionis di meja depan mendongak. Matanya membesar sedikit saat mengenaliku. "Selamat pagi, Mak Kinanti." Namanya disebut dengan hormat. Aku mengikuti staf menuju lift khusus. Dinding lift berlapis kaca, memantulkan bayanganku sendiri. Jantungku berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Lebih karena aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali ke hidup yang sama. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Karpetnya tebal, langkah kakiku nyaris tak bersuara.
Di ujung lorong, pintu kayu besar berdiri kokoh. Saat pintu itu dibuka, aroma kayu dan kopi hitam menyambutku. Ayah berdiri dari kursinya. Rambutnya sedikit lebih beruban dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tetap tegas, tapi matanya langsung melembut saat melihatku. Aku tidak berkata apa-apa. Ia mendekat dan memelukku. Pelukan itu hangat, kuat. Tidak seperti pelukan Raka akhir-akhir ini yang terasa setengah hati. Dan di dalam pelukan itu, air mataku akhirnya jatuh lagi. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya sejak beberapa hari ini, aku merasa ada yang benar-benar memihakku. Aku menceritakan semuanya, tentang reuni, tentang dikenalkan sebagai teman, tentang pesan hotel, tentang Alina. Suara AC di ruangan itu berdengung pelan saat aku berbicara. Bau kopi hitam dari cangkir di meja terasa pahit di udara. Ayah tidak memotong. Ia mendengarkan dengan wajah yang makin lama makin keras. Setelah aku selesai, ia bersandar di kursinya. Jemarinya saling bertaut di atas meja kayu besar. "Kamu masih mau pertahankan dia?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Aku menunduk. Ujung sepatuku menyentuh karpet tebal. "Aku mau dia sadar," kataku pelan. "Aku mau dia tahu siapa yang selama ini dia remehkan." Ayah menatapku lama. "Kamu yakin siap kalau semua terbuka?" Aku mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, aku tidak ragu. "Iya." Ia mengangguk pelan. "Kebetulan sekali." Nada suaranya berubah profesional. Perusahaan tempat suamimu kerja itu salah satu anak usaha yang sahamnya kita pegang cukup besar. Dunia seperti berhenti satu detik. Aku tahu ayah punya banyak investasi, tapi mendengar langsung keterkaitan itu membuat napasku tercekat. Ayah jarang turun langsung ke sana. Tapi bulan depan ada evaluasi besar dan gathering tahunan. Semua manajer wajib hadir. Gathering, kata itu menggema di kepalaku. Bayangan ballroom, lampu terang, mikrofon, wajah-wajah terkejut. Ayah menatapku dalam. "Kalau kamu mau, ayah bisa pastikan kamu ada di sana. Bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi sebagai perwakilan pemegang saham." Kulitku merinding. Aku bisa membayangkan wajah Raka saat melihatku berdiri di depan panggung dengan identitas yang tidak pernah ia tahu. Dadaku berdebar, bukan lagi karena sakit, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan tumbuh sejak malam aku membuka pesan itu. Aku mengangguk. Di dalam ruangan dingin itu, dengan aroma kopi pahit dan kayu mahal, aku membuat keputusan yang akan mengubah hidup kami berdua. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sebagai perempuan yang ditinggalkan. Aku merasa sebagai badai yang sedang menunggu waktunya datang. Aku pulang dari kantor ayah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, hatiku masih perih. Setiap kali mengingat wajah Raka yang tertawa bersama Alina di lobi itu, dadaku seperti ditusuk lagi. Tapi di sisi lain, ada ketenangan aneh yang mulai merayap pelan. Seperti seseorang yang akhirnya tahu ia tidak lagi berdiri sendirian. Sore itu, rumah terasa berbeda. Dinding yang sama, sofa yang sama, dapur yang sama dengan bau minyak dan bawang yang menempel di udara. Tapi aku melihat semuanya dari jarak yang berbeda. Aku berdiri di depan kompor, menumis isian risol untuk pesanan besok. Aroma ayam suwir dan lada hitam menguar hangat. Uap panas menyentuh wajahku, membuat keningku berkeringat. Biasanya aku menggoreng sambil memikirkan kebutuhan rumah, cicilan, atau apa yang Raka suka untuk makan malam. Hari ini, aku menghitung sesuatu yang lain. Gathering tahunan, evaluasi manajer. Nama Raka ada di daftar itu. Aku mengaduk adonan lebih pelan. Suara sendok kayu beradu dengan wajan terdengar ritmis. Tanganku stabil, tidak lagi gemetar seperti malam pertama aku membaca pesan itu. Rasa sakitnya masih ada, tapi tidak lagi membuatku hancur. Malamnya, Raka pulang dengan wajah yang terlihat sangat puas. Ia bahkan bersiul kecil saat membuka sepatu. Aku memperhatikannya dari dapur. Ia duduk dan membuka ponselnya. Senyum tipis muncul di bibirnya saat membaca sesuatu. Cahaya layar memantul di wajahnya yang santai. Aku tahu siapa yang ia baca.
Aku bisa mencium parfum berbeda di bajunya. Lebih manis, lebih lembut. Bukan miliknya. Perutku sedikit melilit, tapi aku menahannya. Ia menatapku sekilas. Kamu besok gak usah antar ke kantor lagi. Catering udah ada vendor tetap. Vendor tetap? Aku hampir tertawa. Aku tahu siapa vendor terbesar untuk beberapa divisi di kantor itu. Dan nama perusahaan kecilku, yang selama ini kupakai secara sederhana, ternyata sudah masuk daftar itu, melalui jalur yang lebih tinggi. Ia tidak tahu. Aku mengangguk saja. Ya. Jawaban singkat itu membuatnya terlihat sedikit heran. Biasanya aku akan bertanya kenapa. Biasanya aku akan berusaha membela diri. Sekarang tidak. Aku kembali ke dapur tanpa ekspresi. Di dalam kamar malam itu, aku membuka laptop lamaku. Layarnya menyala pelan. Kipasnya berdengung tipis. Aku membuka email dari ayah yang baru masuk. Ada daftar laporan performa beberapa manajer. Namanya ada di sana. Beberapa angka terlihat mencolok. Beberapa keputusan proyek yang disetujui atas namanya. Aku membaca pelan, mencoba memahami. Tidak semua berjalan mulus di divisinya. Ada beberapa komplain dari klien yang belum terselesaikan. Tanganku menyentuh touchpad dengan ringan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak ingin menjatuhkannya dengan cara kotor. Aku hanya ingin membuka topengnya. Pagi-pagi berikutnya rutinitas tetap berjalan. Aku tetap bangun pukul 4. Tetap menggoreng risol, tetap mencuci wadah. Tapi kini, setiap kali aku menatap pantulan wajahku di kaca dapur, aku melihat perempuan yang berbeda. Aku mulai mengurus kembali legalitas usaha yang dulu sempat kuperbesar. Lalu kupelankan, karena permintaan Raka. Aku menghubungi beberapa klien lama yang dulu pernah bekerja sama denganku, lewat jalur keluarga. Suara telepon yang dulu jarang kugunakan, kini lebih sering terdengar. Aku bicara dengan nada tenang, profesional. Tidak lagi seperti istri yang hanya sibuk di dapur. Di sisi lain, Raka makin sering pulang larut. Kadang ia tidak pulang sama sekali, dan hanya mengirim pesan singkat bahwa ia lembur. Aku tidak lagi bertanya. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, ponselnya kembali bergetar di meja. Ia tertidur di sofa, mungkin terlalu lelah atau terlalu percaya diri. Aku berdiri memandanginya. Wajahnya damai dalam tidur, seolah tidak ada yang salah. Layar ponselnya menyala. Nama itu lagi, Alina. Pesannya singkat. Aku kangen kamu. Besok jadikan. Tanganku tidak lagi gemetar saat melihatnya. Yang kurasakan hanya dingin. Aku tidak membuka lebih jauh. Tidak perlu. Aku sudah tahu cukup. Aku kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku menyentuh pergelangan tanganku yang dulu sempat terkena percikan minyak. Bekasnya masih samar, sedikit lebih gelap dari kulit sekitarnya. Luka itu kecil, tapi setidaknya jujur. Berbeda dengan luka yang ia buat. Beberapa hari kemudian, ayah mengirim pesan singkat. Undangan resmi catering sudah dikirim ke seluruh jajaran manajer, dan satu undangan khusus atas namaku, dengan jabatan yang selama ini kusembunyikan, sudah disiapkan. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Rasa sakit di dalam dadaku masih ada. Setiap kali Raka tersenyum pada ponselnya, setiap kali ia berdandan lebih rapi dari biasanya, setiap kali ia menyebut nama Alina dengan nada ringan. Tapi sekarang, rasa sakit itu tidak lagi membuatku memohon. Ia justru menjadi bahan bakar. Aku berdiri di depan cermin malam itu. Cahaya lampu kamar menyinari wajahku yang lebih tegas. Aku menyentuh pipiku pelan. Kulitku masih sama, rambutku masih sama. Yang berubah adalah tatapanku. Aku tidak lagi hanya perempuan yang tersakiti. Aku adalah perempuan yang tahu, sebentar lagi panggung akan terbuka. Dan ketika hari itu tiba, bukan aku yang akan merasa kecil. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Karena kali ini, aku tidak akan menangis di dapur lagi. Aku akan berdiri di depan semua orang. Dan ia akan melihat siapa sebenarnya yang selama ini ia rendahkan. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Dari luar, semuanya terlihat normal. Aku tetap bangun sebelum subuh, tetap menyalakan kompor,
tetap menggoreng risol sampai dapur penuh aroma gurih yang menenangkan. Suara minyak yang mendesis jadi pengingat bahwa hidupku masih bergerak, masih nyata. Tapi di dalam, aku seperti menyimpan rahasia besar yang berdenyut pelan di dada. Raka makin jarang makan malam di rumah. Kadang ia hanya menyentuh sedikit lauk, lalu berkata sudah kenyang. Ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangan. Bahkan saat ke kamar mandi, benda itu ikut bersamanya. Aku berhenti mencoba mencari celah. Karena kini aku tidak lagi mencari bukti. Aku menunggu momen. Suatu sore ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat bersemangat, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia bahkan tersenyum saat mengganti sepatu. Bulan depan ada gathering besar. Semua manajer wajib hadir. Katanya pemegang saham juga turun langsung. Jantungku berdetak 1 kali lebih keras. Aku mengangguk pelan, pura-pura baru mendengar. Wah, bagus dong. Ia duduk di sofa, membuka jasnya, lalu mulai bercerita tentang kemungkinan promosi lanjutan, tentang bagaimana namanya disebut-sebut di rapat evaluasi awal. Suaranya penuh percaya diri. Aku memperhatikannya dari dapur. Cahaya senja masuk dari jendela, membentuk bayangan panjang di lantai. Bau sambal yang baru kuulek masih menyengat di udara. Ia tampak yakin bahwa karirnya akan terus naik. Yakin bahwa tidak ada yang tahu sisi lain hidupnya. Aku menggenggam ulekan sedikit lebih kuat. Batu itu terasa dingin dan kasar di telapak tanganku. Kalau saja ia tahu. Malam itu, setelah ia tidur, aku membuka kembali email dari ayah. Ada detail rundown acara catering, susunan acara, daftar tamu VIP, dan sesi khusus evaluasi terbuka untuk beberapa divisi yang performanya disorot. Nama Raka masuk dalam sesi itu, bukan sebagai yang terbaik, melainkan sebagai salah satu yang perlu klarifikasi. Aku menelan ludah. Ini bukan lagi hanya soal perselingkuhan. Ini tentang profesionalisme, tentang keputusan-keputusan yang ia ambil dengan gegabah. Mungkin karena terlalu sibuk membangun citra. Aku tidak perlu menambahkan apa-apa. Cukup membiarkan semuanya terlihat apa adanya. Seminggu menjelang acara, aku mulai menyiapkan diriku sendiri. Aku pergi ke butik kecil langganan lama keluargaku. Tempat itu sunyi. Hanya terdengar suara kain digeser dan gunting memotong pelan. Aroma parfum lembut bercampur dengan wangi kain baru. Aku memilih setelan yang sederhana tapi tegas. Warna gelap, potongan rapi. Tidak berlebihan, tapi jelas berbeda dari gamis yang biasa kupakai ke dapur. Saat mencoba di ruang ganti, aku menatap diriku di cermin besar. Perempuan itu masih aku. Masih dengan luka di hati. Masih dengan ingatan tentang bagaimana rasanya dikenalkan sebagai teman. Tapi kini berdiri lebih tegak. Di rumah, Raka sama sekali tidak menyadari perubahan kecil dalam rutinitasku. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Terlalu sibuk membalas pesan yang membuatnya tersenyum diam-diam. Suatu malam, aku tidak sengaja melihatnya tertawa kecil sambil mengetik cepat. Cahaya layar memantul di wajahnya. Di sudut bibirnya ada ekspresi yang dulu hanya muncul untukku. Dadaku tetap terasa perih melihat itu. Aku memalingkan wajah dan pura-pura fokus pada televisi. Aku tidak lagi bertanya. Karena aku tahu pertanyaan tidak akan mengubah apa-apa. Yang akan mengubah segalanya adalah hari itu. 2 hari sebelum gathering, undangan fisik tiba di rumah. Amplop tebal dengan logo perusahaan tercetak jelas. Raka membukanya di ruang tamu, wajahnya terlihat bangga. Ia membaca detailnya dengan cepat, lalu berhenti sejenak. Kamu nggak usah ikut ya, ini acara internal. Nada suaranya biasa saja, seolah wajar aku tidak dilibatkan. Aku menatapnya. Aku memang nggak diundang kok. Ia tidak tahu bahwa undanganku sudah dikirim ke alamat lain, langsung ke tanganku lewat jalur berbeda. Ia mengangguk puas, seolah semuanya sesuai rencananya. Malam sebelum acara,
Aku hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena bayangan yang terus muncul di kepalaku. Ballroom terang, lampu sorot, nama Raka disebut, dan aku melangkah ke depan. Aku menyentuh dadaku pelan. Jantungku berdetak cepat, tapi stabil. Rasa sakit yang dulu membuatku terpuruk, kini berubah jadi ketenangan dingin. Aku tidak lagi ingin memohon cintanya. Aku hanya ingin ia merasakan apa artinya diremehkan di depan umum. Pagi hari, acara itu tiba. Aku bangun seperti biasa, menggoreng risol untuk pesanan terakhir minggu itu. Aroma minyak panas dan kulit lumpia memenuhi dapur. Tapi hari ini, aku tidak merasa terikat di sana. Aku mandi lebih lama. Air hangat mengalir di kulitku, membawa pergi sisa-sisa rasa takut yang mungkin masih tertinggal. Aku mengeringkan rambut dengan hati-hati, mengenakan setelan yang sudah kupilih. Kainnya terasa halus di kulit. Beratnya pas, membuatku merasa mantap. Di cermin, aku melihat perempuan yang pernah duduk sendirian di lantai dapur sambil menangis. Kini ia berdiri. Bukan lagi sebagai istri yang disembunyikan, melainkan sebagai seseorang yang siap membuka semua topeng. Dan di dalam hatiku yang masih menyimpan luka, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Hari ini, bukan aku yang akan merasa malu. Aku tiba di hotel lebih awal dari yang dijadwalkan. Ballroom itu jauh lebih besar dari ruang reuni waktu itu. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal menggantung berlapis-lapis. Cahaya putih keemasan memantul di lantai marmer yang licin. Aroma karpet baru dan parfum mahal bercampur tipis dengan wangi kopi dari meja prasmanan di sudut ruangan. Aku melangkah masuk dengan undangan khusus yang diberikan langsung oleh staf ayah. Hak sepatuku berbunyi pelan, teratur. Setiap langkah terasa mantap. Meski di dalam dadaku masih ada sisa-sisa getar yang tidak sepenuhnya hilang. Di barisan kursi depan, ada meja bertanda VIP. Namaku tercetak rapi di sana. Aku menarik napas panjang sebelum duduk. Kain setelanku terasa halus di kulit. Berbeda jauh dari celemek dapur yang biasa kupakai. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedang menyamar. Justru terasa seperti kembali ke versi diriku yang pernah kutinggalkan. Satu persatu manajer mulai berdatangan. Aku melihat Raka masuk sekitar 20 menit kemudian. Ia mengenakan jas terbaiknya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya penuh percaya diri. Di sampingnya, Alina berjalan dengan gaun krem yang pas di tubuhnya. Mereka tidak bergandengan, tapi jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar profesional. Raka belum melihatku. Ia sibuk menyalami beberapa kolega, tertawa kecil, menepuk bahu orang-orang yang mungkin ia anggap penting untuk masa depannya. Aku menatapnya lama. Lelaki yang dulu duduk di dapur kecilku membantu membungkus risol sambil bercanda. Lelaki yang dulu berjanji tidak akan pernah malu memiliki aku. Dadaku tetap terasa perih melihatnya. Luka itu belum sembuh. Mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Tapi kali ini, rasa sakit itu tidak lagi menguasai. Acara dimulai dengan sambutan dari direksi. Suara mikrofon terdengar jernih, sedikit bergema di ruangan luas itu. Tepuk tangan sesekali terdengar sopan. Aku melihat Raka duduk di barisan tengah bersama manajer lain. Alina duduk di kursi staf di sisi kanan. Mereka beberapa kali saling melirik. Tanganku terlipat rapi di pangkuan. Telapak tanganku sedikit lembab, tapi napasku stabil. Saat sesi evaluasi divisi operasional diumumkan, jantungku berdetak lebih keras. Nama Raka disebut. Ia berdiri dengan langkah yakin. Ia berjalan ke depan panggung, menerima mikrofon dengan senyum yang sama seperti di reuni dulu. Aku teringat bagaimana ia memperkenalkanku sebagai teman.
Bagaimana ia mengatakan aku bisa membuatnya malu. Di layar besar, data performa divisinya mulai ditampilkan. Beberapa grafik naik, tapi ada juga yang menurun. Beberapa komplain klien disebutkan dengan detail, tanggal, dan nominal kerugian. Aku melihat wajah Raka sedikit berubah. Senyumnya mulai kaku. Pertanyaan-pertanyaan dari jajaran direksi dilontarkan dengan nada profesional. Tidak menyerang, tapi tajam. Tentang keputusan proyek yang terlalu cepat disetujui, tentang anggaran yang membengkak. Raka menjawab dengan suara yang masih terkontrol, tapi aku bisa melihat setetes keringat muncul di pelekisnya, meski ruangan dingin. Saat salah satu komisaris diminta memberi tanggapan tambahan, Ayah berdiri. Suara kursinya bergeser pelan. Seluruh ruangan langsung lebih hening. Aku merasakan dadaku bergetar halus. Ayah berbicara singkat, tegas, tentang integritas, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana jabatan bukan hanya soal pencapaian, tapi juga sikap pribadi dan profesional. Lalu tanpa menyebut namaku lebih dulu, ia berkata bahwa salah satu perwakilan pemegang saham ingin menyampaikan pandangan tambahan terkait divisi ini. Mataku terpejam sepersekian detik. Inilah saatnya. Aku berdiri. Suara hak sepatuku terdengar jelas saat melangkah menuju panggung. Beberapa kepala mulai menoleh. Bisik-bisik kecil terdengar di barisan belakang. Raka menatapku. Awalnya ia hanya terlihat bingung, lalu wajahnya memucat perlahan. Aku berdiri di samping meja direksi. Mikrofon diserahkan padaku, dingin dan sedikit berat di tangan. Aku menatap ruangan itu. Lampu sorot terasa hangat di wajahku. Aroma ruangan tetap sama, tapi kini aku tidak lagi merasa asing di dalamnya. Aku tidak langsung melihat Raka. Aku melihat semua orang. Lalu akhirnya, mataku bertemu dengan matanya. Tatapan yang dulu meremehkanku. Tatapan yang dulu membuatku merasa kecil. Kini terlihat goyah. Suaraku keluar lebih stabil dari yang kubayangkan. Aku memperkenalkan diriku dengan nama lengkap. Dengan jabatan yang selama ini kusembunyikan. Sebagai bagian dari keluarga pemegang saham yang selama ini memilih tidak turun langsung. Hening. Aku bisa mendengar napasku sendiri di sela keheningan itu. Beberapa orang di barisan depan langsung saling pandang. Ada yang terlihat terkejut, ada yang menunduk hormat. Raka masih berdiri di depan panggung. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Aku melanjutkan dengan tenang, tentang pentingnya profesionalisme, tentang etika kerja, tentang bagaimana reputasi perusahaan bisa hancur bukan hanya karena angka, tapi karena sikap. Aku tidak menyebut perselingkuhannya. Aku tidak perlu. Cukup dengan berdiri di sana. Sebagai perempuan yang dulu ia sembunyikan, semuanya sudah berbicara. Di akhir kalimatku, aku menatapnya langsung. Bukan dengan amarah, bukan dengan air mata, tapi dengan ketenangan yang membuatnya jauh lebih tidak nyaman. Untuk pertama kalinya sejak malam aku menemukan pesan itu, aku tidak merasa sebagai korban. Aku merasa sebagai seseorang yang akhirnya mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dan di tengah ballroom yang sunyi itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Kini, ia yang merasa kecil. Setelah aku selesai berbicara, tidak ada tepuk tangan yang langsung pecah. Yang ada justru hening panjang, hening yang berat, hening yang membuat suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, stabil tapi keras. Aka masih berdiri beberapa langkah di depanku. Tangannya yang memegang mikrofon terlihat sedikit gemetar. Sorot lampu membuat wajahnya semakin pucat. Untuk sesaat, aku hampir melihat lelaki yang dulu kucintai. Lelaki yang pernah memelukku saat aku lelah. Lelaki yang pernah berkata aku cukup. Tapi bayangan itu cepat hilang, digantikan oleh ingatan tentang pesan hotel dan tawa di lobi. Direksi mengambil alih kembali acara dengan nada profesional. Evaluasi ditutup dengan keputusan bahwa divisi operasional akan menjalani audit internal menyeluruh. Semua kebijakan yang disetujui 6 bulan terakhir akan ditinjau ulang. Nama Raka disebut sebagai penanggung jawab utama. Aku melihat bahunya turun sedikit. Ia tidak membantah. Tidak bisa. Alina di barisan staf terlihat gelisah. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan catatan di pangkuannya. Gaunnya yang tadi terlihat elegan, kini tampak terlalu mencolok di tengah suasana tegang. Aku kembali ke kursiku di barisan depan.
Kakiku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya aku berdiri. Berat karena aku tahu, setelah ini tidak ada lagi jalan kembali ke kehidupan lama. Acara berlanjut, tapi suasana tidak lagi sama. Beberapa orang melirik ke arahku dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Ada yang mengangguk hormat saat melewatiku. Ada yang berbisik pelan. Aku tetap duduk tegak. Di dalam, rasa sakit itu masih ada. Melihat Raka dipermalukan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya memuaskan. Ada bagian kecil dalam diriku yang tetap berduka. Karena apapun yang terjadi, ia pernah menjadi rumah bagiku. Tapi rumah itu sudah runtuh lebih dulu oleh tangannya sendiri. Setelah acara selesai, orang-orang mulai berdiri dan membentuk kelompok-kelompok kecil. Suara percakapan kembali terdengar, lebih pelan dari biasanya. Raka berjalan mendekat. Langkahnya tidak lagi percaya diri. Jasnya masih rapi, tapi aura di sekelilingnya berubah. Tidak lagi penuh keyakinan. Ia berdiri di depanku, tapi tidak langsung bicara. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Di matanya, ada campuran terkejut, marah, dan sesuatu yang lain. Mungkin takut. "Kamu," suaranya akhirnya keluar pelan, hampir serak. Aku tidak memberi ruang untuk drama. Aku tidak pernah berbohong, kataku tenang. Kamu yang tidak pernah bertanya. Ia terdiam. Aku bisa melihat pikirannya bekerja. Mengingat setiap momen ketika ia meremehkanku. Setiap kalimat tentang malu, tentang tidak selevel. Wajahnya seperti orang yang baru sadar bahwa tanah yang ia injak selama ini ternyata bukan miliknya. Aku cuma... Ia berhenti. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu penjelasan. Penjelasan tidak akan menghapus pesan-pesan itu. Tidak akan menghapus malam-malam ketika aku duduk sendirian di lantai dapur, sambil menahan tangis. Audit akan berjalan sesuai prosedur. Lanjutku. Urusan pribadi kita selesai di rumah. Kalimat itu keluar tanpa getar. Ia menatapku lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia terlihat kecil. Bukan karena jabatannya terancam, tapi karena ia tahu aku tidak lagi berada di bawah bayangannya. Alina tidak pernah mendekat. Ia menghilang di antara kerumunan, mungkin memilih menjauh dari pusat sorotan. Aku berdiri dan berjalan keluar ballroom. Udara malam di luar hotel terasa lebih segar. Bau taman dan sedikit aroma tanah basah menyentuh hidungku. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Aku menarik napas panjang. Dadaku masih terasa nyeri, tapi tidak lagi sesak. Beberapa menit kemudian, Raka keluar juga. Ia berdiri beberapa langkah dariku, tidak terlalu dekat. "Kita bisa bicara di rumah," katanya pelan. Aku menatapnya sekilas. "Iya." Kami pulang dalam satu mobil. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin dan sesekali klakson dari kendaraan lain. Lampu-lampu jalan melintas cepat di kaca depan. Aku menatap keluar. Dulu aku takut kehilangan dia. Sekarang aku hanya takut kehilangan diriku sendiri lagi. Sesampainya di rumah, pintu ditutup dengan pelan. Tidak ada bantingan, tidak ada teriakan. Ia berdiri di ruang tamu, menatapku seolah melihat orang asing. "Kamu sengaja ngerencanain ini?" Pertanyaan itu terdengar lebih lelah daripada marah. Aku melepas sepetu, meletakkannya rapi. Aku cuma berhenti sembunyi. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya turun. Untuk pertama kalinya, aku melihat beban di dirinya. "Aku nggak tahu kamu." Ia berhenti, mencari kata. "Aku nggak tahu kamu sebesar itu." Kalimat itu terasa pahit sekaligus ironis.
Aku menatapnya lurus. Aku juga nggak tahu kamu sekecil itu. Hening kembali mengisi ruangan. Bau rumah kami, minyak, kayu, sabun, terasa lebih jelas di antara kami. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti ruang tunggu sebelum perpisahan. Ia duduk di sofa, menunduk. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Rasa sakit itu masih ada. Masih menusuk setiap kali aku mengingat Alina. Masih membuatku ingin bertanya kenapa. Tapi aku tidak lagi membutuhkan jawabannya. Karena malam ini, yang paling penting bukanlah alasan ia selingkuh, melainkan fakta bahwa aku sudah tidak lagi bergantung padanya. Dan di tengah keheningan rumah kecil itu, aku tahu satu hal. Hubungan kami mungkin belum resmi berakhir. Tapi perempuan yang dulu rela dipanggil teman sudah benar-benar mati. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti berada di dua dunia yang berbeda. Raka berbaring membelakangiku. Bahunya kaku. Napasnya tidak setenang biasanya. Aku bisa merasakan jarak itu bukan hanya fisik, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, lebih permanen. Aku menatap langit-langit kamar yang redup. Bayangan kipas angin berputar pelan di dinding. Bau sabun mandi dan sisa parfum Raka masih samar tercium di udara. Dulu setiap kali kami bertengkar kecil, aku selalu menjadi orang pertama yang mendekat. Menyentuh punggungnya, meminta maaf bahkan ketika aku tidak salah. Malam ini, aku tidak bergerak. Dadaku tetap terasa nyeri, terutama saat mengingat bagaimana wajahnya tadi di panggung. Pucat, terguncang. Tapi yang lebih menyakitkan bukan ekspresi itu. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa selama ini ia benar-benar tidak tahu siapa aku. Ia hidup bersamaku, makan dari hasil tanganku, tidur di sampingku, tapi tidak pernah benar-benar melihatku. Sekitar pukul 3 dini hari, aku masih terjaga. Pikiranku berputar, tapi bukan lagi tentang balas dendam. Bukan lagi tentang bagaimana mempermalukannya. Aku justru memikirkan diriku sendiri. Berapa banyak keputusan yang kuambil demi membuatnya nyaman? Berapa banyak peluang yang kulewatkan agar ia tidak merasa tersaingi? Berapa kali aku merendahkan diriku sendiri supaya ia bisa merasa lebih tinggi? Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena ia selingkuh. Melainkan karena aku menyadari betapa kecilnya aku dulu memperlakukan diriku sendiri. Pagi datang seperti biasa. Alarm berbunyi pukul 4. Aku bangun otomatis. Tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku jernih. Aku berjalan ke dapur, menyalakan kompor. Aroma bawang kembali memenuhi ruangan. Suara minyak mendesis. Uap panas menyentuh wajahku. Rutinitas yang dulu terasa seperti kewajiban, kini terasa seperti pilihan. Aku tetap menggoreng risol, tetap membungkus pesanan. Tapi kini bukan lagi untuk membuktikan apapun pada Raka, melainkan karena itu memang usahaku. Raka keluar dari kamar sekitar pukul 6. Wajahnya kusut, matanya sembab. Mungkin ia juga tidak tidur nyenyak. Ia duduk di meja makan, tapi tidak langsung menyentuh sarapannya. Audit mulai minggu depan, katanya pelan. Aku tidak menoleh. Iya, ayah kamu, ia berhenti sejenak, seperti masih sulit menyebutnya. Serius banget ya? Nada suaranya terdengar campuran antara kagum dan takut. Aku mematikan kompor sebelum menjawab. Dia cuma jalankan tugas. Raka terdiam. Ada banyak hal yang mungkin ingin ia katakan. Tentang mengapa aku tidak pernah cerita. Tentang mengapa aku menyembunyikan semuanya. Tapi aku tahu, inti masalahnya bukan itu. Ia bukan marah karena aku berbohong. Ia marah karena ia merasa tidak lagi di atas. Beberapa hari setelah catering, suasana di rumah makin canggung. Ia lebih banyak diam. Ponselnya kini tidak lagi diletakkan sembarangan. Tapi aku tidak lagi peduli. Suatu sore, ketika aku sedang mengemas pesanan besar untuk sebuah acara kantor lain, Raka berdiri di ambang dapur. Aku udah jarang ketemu Alina. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanganku berhenti sejenak di atas kardus.
Bau ayam suwir dan daun bawang masih hangat di udara. Aku tidak langsung menoleh. Kenapa bilang itu ke aku? Ia terdiam beberapa detik. Cuma, ya, jawaban yang kosong. Aku menatapnya akhirnya. Wajahnya terlihat lebih tua beberapa hari ini. Ada garis tegang di keningnya. Tapi aku tidak lagi merasa ingin memeluknya. Aku tidak lagi merasa ingin menyelamatkannya dari konsekuensi. Aku nggak tanya, kataku pelan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti garis tegas di antara kami. Ia mengangguk kecil, lalu pergi. Aku kembali ke pekerjaanku. Di dalam dadaku, rasa sakit itu masih ada, tapi kini tidak lagi menguasai seluruh ruang. Ia hanya seperti bekas luka yang kadang berdenyut jika disentuh. Audit berjalan cepat. Beberapa keputusan Raka dikritisi. Beberapa proyek ditunda. Posisi manajernya tidak langsung dicabut, tapi kewenangannya dipersempit. Ia pulang suatu malam dengan wajah benar-benar hancur. Jasnya kusut, langkahnya berat. Ia duduk tanpa membuka sepatu. Mereka nurunin aku sementara. Suara itu rendah, hampir pecah. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Dadaku bergetar. Ini bukan pemandangan yang sepenuhnya memuaskan. Ada bagian diriku yang tetap sakit melihatnya jatuh. Tapi aku juga tahu, ini bukan karena aku. Ini karena pilihannya sendiri. Aku duduk di kursi seberangnya. Kamu tahu kenapa bisa sampai sini? Ia mengangguk pelan. Mata yang dulu penuh percaya diri kini terlihat kosong. Aku menarik nafas panjang. Bukan karena aku berdiri di panggung. Ia tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat penyesalan yang nyata di wajahnya. Tapi anehnya itu tidak lagi cukup untuk membuatku kembali. Karena perempuan yang dulu rela disebut teman sudah belajar satu hal penting. Cinta tanpa harga diri hanya akan membuatmu perlahan menghilang. Dan aku sudah terlalu lama hampir menghilang. Hari-hari setelah penurunan jabatan itu terasa sunyi. Raka lebih sering berada di rumah, tapi kehadirannya tidak lagi memenuhi ruang seperti dulu. Ia duduk lama di sofa dengan televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Kadang ia hanya menatap layar ponsel yang kini jarang berbunyi. Aku bisa merasakan perubahan itu. Alina tidak lagi muncul sebagai notifikasi yang membuatnya tersenyum diam-diam. Tidak ada lagi alasan lembur mendadak. Tidak ada lagi parfum berbeda yang menempel di kerah kemejanya. Tapi kehilangan perempuan itu ternyata tidak otomatis membuatnya kembali padaku. Yang kembali hanya tubuhnya, bukan hatinya. Suatu pagi, saat aku sedang menggiling cabai untuk pesanan sambal catering, aroma pedasnya menyengat sampai membuat mataku berair. Aku menyeka dengan punggung tangan, lalu sadar aku tidak tahu apakah itu karena cabai atau karena pikiranku sendiri. Raka berdiri di pintu dapur. Aku salah. Kalimat itu sederhana, tidak ada pembelaan, tidak ada nada tinggi. Aku berhenti menggerakkan ulekan. Suara cabai yang digerus tadi kini tergantikan oleh detak jam di dinding. Ia melanjutkan, suaranya lebih pelan. Aku malu sama diri sendiri sekarang. Aku menatapnya. Wajahnya benar-benar berbeda dari beberapa bulan lalu. Tidak ada lagi kesombongan tipis di sudut bibirnya. Tidak ada lagi sorot mata yang meremehkan. Yang ada hanya lelaki yang sadar telah menjatuhkan dirinya sendiri. Dadaku bergetar. Sebagian diriku ingin menangis. Ingin mengatakan bahwa semua ini tidak perlu terjadi kalau saja ia jujur sejak awal. Tapi bagian lain dalam diriku tetap dingin. Aku juga malu, kataku pelan. Bukan karena kamu turun jabatan, tapi karena pernah rela diperlakukan sekecil itu. Ia terdiam. Kata-kataku mungkin lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Tapi itu kebenaran yang selama ini kupendam. Malamnya, aku duduk sendirian di dapur setelah semua pesanan selesai. Aroma minyak sudah hilang, digantikan bau sabun cuci piring yang bersih. Tanganku terasa kasar, tapi hangat. Aku memandangi rumah kecil itu. Dinding yang pernah menjadi saksi tawa kami. Lantai yang pernah menjadi tempat aku duduk sambil menangis. Aku sadar satu hal yang membuat nafasku berat. Meski ia menyesal, sesuatu di dalam diriku sudah berubah terlalu jauh. Beberapa minggu berlalu. Audit resmi selesai.
Raka dipindahkan ke posisi non-manajerial dengan tanggung jawab lebih kecil. Tidak dipecat, tapi jelas turun drastis. Gajinya berkurang, egonya lebih berkurang lagi. Suatu malam, ia duduk di meja makan tanpa menyentuh makanannya. "Aku tahu kamu bisa ninggalin aku kapan aja, Skal," tatanya pelan. Aku memegang sendok, tapi tidak makan. Pernyataan itu tidak terasa seperti ancaman, lebih seperti kesadaran. Aku menatapnya lama. "Aku bisa," jawabku jujur. "Tapi aku lagi mikir, aku mau atau enggak." Kalimat itu membuatnya menunduk. Bau sup hangat di meja naik perlahan, bercampur dengan udara malam yang masuk dari jendela. Suasana hening, tapi tidak lagi penuh ledakan. Di dalam diriku, perasaan itu campur aduk. Aku masih terluka. Setiap kali teringat pesan-pesan itu, hatiku tetap seperti diremas. Setiap kali mengingat bagaimana ia memperkenalkanku sebagai teman, ada bagian kecil yang masih berdarah. Tapi aku juga tidak lagi takut sendirian. Usahaku berkembang. Dengan bantuan jaringan yang dulu kutahan, cateringku kini menangani beberapa acara besar. Rekeningku tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gajinya. Aku berdiri dengan kakiku sendiri. Dan mungkin itulah yang paling membuatnya sadar. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa laporan pesanan di meja makan, ia berdiri di depanku. "Kalau kamu mau pergi, aku gak akan nahan." Suara itu serak. Aku mengangkat wajah. Ia terlihat tulus. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki yang tidak lagi memaksakan posisinya di atasku. Dadaku terasa berat. "Aku gak pergi karena takut," kataku pelan. "Aku juga gak bertahan karena kasihan." Ia mengangguk, menunggu. Aku cuma lagi memastikan satu hal. Kalau aku tetap di sini, itu bukan sebagai perempuan yang kamu sembunyikan. Ia menatapku lama. "Enggak," jawabnya cepat. "Aku gak akan pernah lagi malu sama kamu." Kalimat itu datang terlambat, tapi setidaknya kali ini tidak kosong. Aku berdiri, berjalan ke dapur, dan menyalakan kompor seperti biasa. Aroma bawang kembali memenuhi ruangan. Suara minyak mendesis lagi. Hidup berjalan. Namun kini, setiap kali aku berdiri di depan kompor itu, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku tidak lagi berada di bawah siapapun. Aku mungkin masih perempuan yang terluka, tapi aku juga perempuan yang tidak akan pernah lagi rela diremehkan. Dan apapun keputusan yang akan kuambil tentang pernikahan ini nanti, satu hal sudah pasti. Aku tidak akan pernah kembali menjadi teman dalam hidupku sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam di ballroom itu. Hidupku berubah perlahan tapi pasti. Usaha catering yang dulu hanya memenuhi dapur kecilku, kini pindah ke dapur produksi yang lebih luas. Bau bawang tumis dan kaldu ayam kini tidak lagi terperangkap di rumah kontrakan, melainkan memenuhi ruangan berubin putih dengan ventilasi besar dan suara kipas industri yang berdengung stabil. Tanganku masih sering terkena panas minyak. Kulitku tetap kasar di beberapa bagian. Tapi kini setiap luka kecil terasa seperti tanda perjuangan, bukan pengorbanan yang tidak dihargai. Aku lebih sering berada di kantor kecil di lantai 2 dapur produksi itu. Meja kayu panjang, laptop baru, tumpukan invoice, dan papan jadwal pesanan memenuhi dinding. Suara karyawan bercakap-cakap di bawah, denting panci, dan aroma rempah menjadi latar hidupku yang baru. Aku tidak lagi sembunyi. Namaku tercantum jelas di papan nama perusahaan. Kinanti Bramasta. Nama yang dulu kutahan agar tidak membayangi suamiku, kini berdiri sendiri tanpa rasa bersalah. Raka masih tinggal di rumah yang sama denganku, tapi kami tidak lagi seperti pasangan yang utuh. Ia berangkat pagi dengan kemeja sederhana tanpa jas mahal. Tidak ada lagi mobil dinas. Tidak ada lagi cerita penuh percaya diri tentang rapat besar. Ia lebih banyak diam. Kadang aku melihatnya menatapku dari jauh saat aku bersiap berangkat. Tatapannya berbeda sekarang. Tidak lagi meremehkan, tidak lagi setengah melihat. Ada rasa hormat di sana, dan penyesalan. Suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat dari biasanya, aku menemukan ia sedang duduk di teras. Angin sore meniup daun-daun kecil di halaman. Bau tanah lembab habis disiram terasa segar. Ia menatap kosong ke jalan. Aku duduk di kursi sebelahnya tanpa bicara. Beberapa detik berlalu dalam sunyi yang tidak lagi canggung.
Aku ketemu Alina tadi, katanya akhirnya. Dadaku tetap bergetar mendengar nama itu, walau tidak lagi seperti dulu. Dia pindah kantor, lanjutnya pelan. Katanya nggak nyaman di sana. Aku mengangguk pelan. Aku tidak menanyakan detail. Tidak perlu. Yang aneh, tidak ada rasa cemburu yang menyala. Tidak ada rasa ingin tahu yang menggerogoti. Yang ada hanya jarak yang sudah terlanjur terbentuk. Ia menghela napas panjang. Aku kira waktu aku naik jabatan, aku lagi naik kelas. Katanya lirih. Ternyata aku cuma lagi kehilangan diri sendiri. Kalimat itu tidak terdengar seperti pembelaan. Lebih seperti pengakuan. Aku menatap langit yang mulai berubah jingga. Aku juga kehilangan sesuatu waktu itu. Kataku pelan. Kepercayaan. Ia menunduk. Angin sore menyentuh wajahku. Hangat tapi lembut. Aku sadar satu hal yang perlahan menjadi jelas selama bulan-bulan ini. Aku tidak lagi mencintainya dengan cara yang sama. Rasa itu tidak hilang sepenuhnya. Tapi ia berubah bentuk. Tidak lagi bergantung, tidak lagi memohon, lebih seperti kenangan tentang sesuatu yang pernah sangat berarti, tapi kini sudah retak. Beberapa minggu kemudian, aku mengajaknya bicara serius. Kami duduk di meja makan, tempat yang dulu sering menjadi saksi pertengkaran dan tangis. Lampu dapur menyala terang. Bau teh hangat mengepul dari cangkir di antara kami. Aku mau pindah, kataku pelan. Ia mengangkat wajah. Kemana? Ke rumah yang lebih dekat sama dapur produksi. Biar nggak bolak-balik jauh. Ia diam cukup lama. Dan kita? Pertanyaan itu menggantung. Aku merasakan dada ini kembali berat, tapi tidak lagi sesak. Kita nggak perlu jadi musuh, jawabku. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Ia mengangguk perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya melihat kenyataan tanpa topeng. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengemasi barang-barangku. Tidak banyak. Pakaian, beberapa buku, dan kotak hitam yang dulu menjadi saksi awal semua perubahan ini. Saat aku mengangkat koper ke pintu, Raka berdiri di ruang tamu. Rumah itu terasa sunyi. Bau kayu dan sabun menyatu dengan kenangan 5 tahun yang tidak mungkin dihapus. Ia mendekat beberapa langkah. Aku beneran minta maaf, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memaafkan. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin membawa luka itu ke hidup baruku. Aku melangkah keluar rumah dengan koper di tangan. Udara siang terasa hangat di kulitku. Suara motor dan mobil berlalu lalang seperti biasa. Tidak ada musik dramatis, tidak ada tangisan. Hanya langkah kaki yang mantap. Beberapa bulan kemudian, hidupku terasa lebih ringan. Dapur produksiku berkembang, aku mulai dipercaya menangani acara perusahaan besar. Namaku dikenal bukan karena siapa ayahku, bukan karena siapa suamiku, tapi karena kualitas kerjaku sendiri. Suatu hari, aku melihat Raka dari kejauhan di sebuah acara perusahaan lain. Ia berdiri di barisan staf, mengenakan kemeja sederhana. Tidak lagi menjadi pusat perhatian. Tatapan kami sempat bertemu. Ia mengangguk kecil. Aku membalas dengan senyum tipis. Tidak ada lagi rasa sakit yang menyesakan. Yang ada hanya pelajaran yang mahal. Aku pernah diremehkan. Pernah disembunyikan, pernah dibuat merasa tidak cukup. Tapi kini, aku berdiri dengan namaku sendiri. Dan jika ada satu hal yang paling jelas dari semua ini, itu adalah kenyataan bahwa aku tidak pernah sekecil yang ia kira. Aku hanya terlalu lama mengecilkan diri demi seseorang yang tidak tahu caranya menghargai. Kini, aku tidak lagi mengecil. Aku berjalan maju. Dan kali ini, tanpa harus berdiri di belakang siapapun. Tamat.